Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran daring selama kelas 5 ini. Nah, oh iya, perkenalkan dulu ya. Nama Ustadzah adalah Ustadzah Rosi. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan Ustadzah. Nah, Ustadzah harap anak-anakku semuanya bisa semangat ya mengikuti pelajaran hari ini. Nah, supaya Ustadzah dalam menjelaskan materi kalian bisa memahaminya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, nah kita bernyanyi dulu ya. Nah, yang tahu lagunya bisa mengikuti dan yang belum tahu juga bisa mengikuti. Semuanya harus mengikuti ya biar kita lebih semangat. Oke. Terima kasih ya sudah bernyanyi bersama dan penuh semangat. Nah, oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, Nak. Oke, kita baca doa Al-Fatihah bersama ya. Al-Fatihah. Oke, kita masuk pembelajaran ya. Nah, sekarang pembelajarannya adalah tematik, yaitu tentang pembelajaran IPS ya. Nah, kita masuk pertama kali untuk pembelajaran hari ini di tema 1. Nah, mengenal organ gerak hewan dan manusia. Ini masuk di subtema 1 dan subtema 2. Oke, hari ini kita belajar tentang kondisi geografis negara Indonesia. Oke, nah sekarang yang pertama adalah mengetahui tentang letak wilayah Indonesia. Nah, seperti terlihat dalam slide ini ya. Nah, ini adalah peta dari negara Indonesia. Nah, Indonesia ini terletak secara astronomis dan secara geografis. Nah, secara astronomis itu apa? Secara astronomis wilayah Indonesia itu adalah digambarkan pada suatu peta. Jadi letak suatu wilayah jika digambarkan pada peta itu letak astronomis. Nah, letak astronomis wilayah Indonesia itu bisa berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, luas dari negara kita, negara Indonesia, wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km persegi. Nah, secara garis lintangnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kalau berdasarkan garis bujurnya, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sekarang secara geografis. Kalau secara geografis itu adalah letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi. Jadi yang nyata yaitu secara letak geografis. Nah, letak geografis Indonesia itu berdasarkan apa? Diapit dari 2 benua dan 2 samudra. Kalau 2 benuanya yaitu terletak di antara 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, kalau 2 samudranya itu ada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kemudian karena ini sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi, jadi Indonesia juga memiliki batas wilayah. Nah, di sebelah utara itu ada negara Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Samudra Pasifik. Kalau di sebelah selatan, Indonesia ini berbatasan dengan Samudra Hindia, Timur Leste, dan Australia. Kalau di sebelah timurnya ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kalau di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan benua Asia dan Samudra Hindia. Oke, masih ingat ya tadi letak astronomis negara Indonesia itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, sekarang itu apa garis lintang? Apa itu garis bujur? Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan apa itu garis lintang. Nah, kita lihat ya di slide ini. Nah, ini ada gambar apa, Nak? Gambar
globe ya ini ya. Nah, ini adalah garis lintang. Jadi garis lintang itu adalah garis horizontal yang mengelilingi bumi dari barat ke timur dan sebaliknya. Jadi yang bentuknya horizontal itu adalah garis lintang. Nah, dari garis lintang ini, wilayah Indonesia itu yang paling utara itu ada di Pulau W. Pulau W itu di mana? Di Aceh ya, di provinsi Aceh. Nah, ini letaknya pada 6 derajat lintang utara. Nah, sedangkan di lintang selatannya, wilayah Indonesia ini ada di Pulau Roti. Roti ini di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini letaknya pada 11 derajat lintang selatan. Nah, sekarang garis bujur. Apa itu garis bujur? Nah, garis bujur adalah garis vertikal yang menghubungkan bumi dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, kita bisa lihat ya di slide ini ada gambar yaitu menunjukkan garis bujur. Nah, dari garis bujurnya wilayah Indonesia ini di sebelah barat itu ada di ujung Pulau Sumatera, yaitu terletak pada 95 derajat bujur timur. Nah, sedangkan Indonesia sebelah timur ini ada di Merauke. Merauke di Papua. Nah, ini berada pada 141 derajat bujur timur. Nah, sekarang kita masuk di materi berikutnya yaitu pengaruh letak astronomis dan pengaruh letak secara geografis negara Indonesia. Nah, sekarang yang pertama, pengaruh letak astronomis. Nah, pengaruh letak astronomis ini yang pertama mempengaruhi iklim. Nah, karena Indonesia ini berada pada garis khatulistiwa sehingga di Indonesia ini memiliki iklim tropis ya. Nah, kemudian yang kedua, pengaruh yang kedua adalah terjadinya pembagian waktu. Ada 3 zona pembagian waktu ya. Nah, yang pertama ada WIB, waktu Indonesia bagian barat. Dan yang kedua, WITA. WITA itu adalah waktu Indonesia tengah. Dan WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, wilayah mana saja yang termasuk dalam WIB, WITA, dan WIT? Nah, kita lihat ya pada slide. Nah, yang WIB, waktu Indonesia bagian Barat, itu ada di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, termasuk pulau-pulau kecil yang ada di sekelilingnya. Sedangkan yang WITA, waktu Indonesia Tengah, ini wilayahnya meliputi Sulawesi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan juga termasuk pulau kecil yang ada di sekelilingnya. Sedangkan WIT, waktu Indonesia Timur, itu wilayahnya meliputi Papua, Kepulauan Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Nah, sekarang pengaruh letak geografisnya. Nah, secara geografis ini nanti mempengaruhi terhadap musim, karena Indonesia tadi kan termasuk iklim tropis ya, jadi memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan musim hujan. Nah, sedangkan dari posisinya, posisi strategis sekali ya, karena terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, sehingga Indonesia ini merupakan posisi yang sangat strategis di wilayahnya, sehingga menjadikan lalu lintas perdagangan, nah sehingga mempengaruhi terhadap ekonomi negara kita. Nah, sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, ini Ustazah akan menjelaskan 3 pulau secara geografisnya ya, yaitu Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki luas 473.481 km persegi. Nah, batas lautannya di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Nama laut yang terdapat di Pulau Sumatera adalah Samudra Hindia. Nah, sekarang batas daratannya. Batas daratannya di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Di sebelah barat berbatasan dengan negara India. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Mentawai. Nah, sekarang pantai. Nah, pantai-pantai di Sumatera ini sangat banyak sekali. Nah, contohnya adalah Pantai Lampuk. Ini terada di Provinsi Aceh. Pantai Pasir Putih terletak di Aceh. Pantai Air Manis terletak di Sumatera Barat. Pantai Pulau Jemur terletak di Provinsi Riau. Pantai Nongsa terletak di Batam. Pantai Pulau Penyengat terletak di Riau.
Pantai Pasir Panjang terletak di Bengkulu. Sekarang dataran rendahnya. Ini ada di Kabupaten Asahan, Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Merangin, Batanghari, dan dataran rendah Cermin. Selanjutnya yaitu gunung. Nah, gunung di Sumatera, ini ada beberapa gunung ya, namanya adalah Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Gunung Dempo, dan Gunung Talamau, dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang yang kedua di Pulau Jawa. Luas Pulau Jawa adalah sekitar 128.297 km persegi. Nah, sekarang batas lautnya. Batas laut di Pulau Jawa di sebelah utara ada Laut Jawa. Di sebelah selatan ada Samudra Hindia, sebelah barat ada Selat Sunda, dan di sebelah timur ada Selat Bali. Sedangkan nama lautnya di Laut Jawa itu ada Laut Jawa dan Samudra Hindia. Nah, sekarang batas daratannya. Di sebelah utara ada Laut Jawa dan Pulau Kalimantan. Di sebelah selatan ada Samudra Hindia. Di sebelah barat ada Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Di sebelah timur ada Selat Bali dan Pulau Bali. Nah, sekarang nama pantainya ada Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Pantai Siung, Menganti, Ombak Mati, Karang Agung, Tanjung Lesung, Kelayar, Anyer, dan Parangtritis, dan masih banyak lagi. Sedangkan nama dataran rendah ada dataran rendah di Surakarta, dataran rendah di Semarang, dan dataran rendah di Madiun. Sedangkan nama gunung-gunungnya yaitu Gunung Ciremai, Gunung Papandayan, Gunung Salak, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Merbabu, Merapi, Perahu, Lawu, Ijen, Argopuro, dan Gunung Semeru. Sedangkan sekarang kita masuk di Kalimantan ya. Di Kalimantan, luas Pulau Kalimantan itu kurang lebih 743.330 km persegi. Nah, batas lautnya di sebelah barat ada Selat Karimata, di sebelah timur ada Selat Makassar, di sebelah selatan ada Laut Jawa. Batas daratannya di sebelah barat ada Bangka Belitung, utara Malaysia dan Brunei Darussalam. Di sebelah timur ada Sulawesi dan di selatan ada Jawa. Sedangkan pantainya namanya adalah Pantai Beras Basah, Pantai Segajah, Pantai Ambalat, Pantai Monpera, Pantai Kijing, Pantai Amal Baru. Dataran rendahnya ada Ketapang, Selor, Teluk Melano, Pangkalan Bun, Kuala Kapuas, lereng pegunungan Meratus. Sedangkan gunungnya ada Gunung Mando, Gunung Bawang, Gunung Aurbuna, Gunung Piabung, Gunung Betikap, Gunung Liangpran, Gunung Niut, Gunung Tikuk. Oke, nah sekarang potensi geografis Indonesia. Nah, potensi geografis Indonesia ini mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, budaya di masyarakatnya. Nah, sekarang pertama yaitu tentang potensi penduduknya. Nah, jumlah penduduk Indonesia itu terbesar keempat di dunia. Nah, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia juga cukup besar. Keuntungannya adalah tersedianya sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri. Nah, semakin banyak sumber daya manusia diharapkan dapat mengelola kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Nah, sehingga banyaknya jumlah penduduk juga dapat menciptakan potensi pasar yang besar bagi hasil produksi dalam negeri. Nah, manusia itu adalah sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Karena manusialah yang melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat dicapai apabila penduduk Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Nah, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Nah, oleh karena itu, di Indonesia ini pendidikannya harus semakin maju dan merata. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, bangsa kita dapat bersaing dengan penduduk dari bangsa lain. Kita juga dapat membangun negara agar tidak tertinggal dari negara-negara lain. Yang kedua adalah ekonomi. Nah, ekonomi di Indonesia ini juga termasuk wilayah yang sangat strategis ya, yang tadi Ustazah jelaskan. Nah, karena di Indonesia ini terletak di antara dua benua dan dua samudra, sehingga Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam jalur pelayaran internasional, sehingga mempengaruhi kehidupan ekonominya. Nah, yang ketiga, potensi budayanya. Nah, sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia tinggal secara berkelompok di masing-masing pulau.
Penduduk di setiap pulau membentuk kelompok masyarakat yang berkembang menjadi sebuah suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda. Budaya tersebut dapat berupa pakaian tradisional, makanan, lagu, senjata, rumah adat, alat musik, dan masih banyak lagi. Indonesia memiliki ratusan suku bangsa. Nah, dapatkah kalian bayangkan bukan betapa banyaknya budaya yang bangsa kita miliki? Ada ribuan makanan tradisional, ada pula ratusan pertunjukan seni daerah yang menarik untuk disaksikan. Nah, ini juga dapat mempengaruhi sektor wisata di Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang potensi kekayaan alam Indonesia. Nah, potensi kekayaan alam Indonesia ini bisa kita lihat dari sumber daya alamnya. Nah, sumber daya alam di Indonesia ini sangat banyak sekali ya. Contohnya adalah hutan. Nah, hasil hutan itu nanti bisa dijadikan apa? Kayunya bisa dijadikan untuk keperluan mebel. Nah, kemudian laut, ikannya ya, sumber daya laut kita ini sangat banyak sekali. Kemudian ada juga minyak bumi, ada gas alam dan juga batu bara. Nah, semuanya ini sumber daya alam ini bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan manusia. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang kondisi geografis negara Indonesia. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, Ustazah berikan latihan soal. Nah, latihan soal ini ada juga di buku paket kalian di halaman 36 dan 37. Nah, ini nanti kalian mencari informasi di internet tentang kondisi geografis Pulau Sulawesi. Ya, seperti di slide ini ya. Alhamdulillah, materi pertama kita sudah kita pelajari bersama. Nah, anakku, tolong ya direview lagi slide yang sudah kalian terima dari Ustazah. Kemudian kerjakan latihan soalnya ya. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.